Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan bicara tentang income rutin dari affiliate. Perkenalkan, saya Noni Atika Oktaviansyah. Kita akan membahas tentang income rutin dari affiliate. Kita kenalan sedikit dulu ya. Background saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya dari S1 Teknologi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada dan saat ini saya mempunyai 5 orang anak. Tahun 2010 kami mulai berbisnis online, jadi udah sekitar 14 tahunan ya. Waktu itu kami jadi produsen sarung celana koko anak dengan brand Salama. Kemudian tahun 2019 saya mulai mengenal dunia affiliate marketer gitu. Awal pertama saya jadi affiliate di iTemplate ID. Isi materi kita kali ini yang pertama kita akan membahas kondisi saat ini, kemudian kenapa kita butuh double income, kenapa kita memilih affiliate, kemudian pilihan affiliate apa aja yang bisa kita pilih, kemudian hasil affiliate seperti apa, dan bagaimana caranya. Kita bicara dulu tentang kondisi saat ini ya. Saat ini memang sudah terjadi banyak sekali perubahan di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia. Kita terjadi inflasi di mana harga-harga itu sudah berbeda 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dengan saat ini tuh jelas-jelas berbeda. Kita tahu bahwa harga emas dulu mungkin kita uang 500.000 bisa beli emas 1 gram, tapi saat ini harga emas tinggi sekali sampai 1,4, 1,5 juta ya untuk 1 gram emas gitu. Kemudian kita juga melihat bahwa kebutuhan kita sehari-hari harganya semua naik ya. Dari kebutuhan pokok, bahan makanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, harga dolar juga sekarang tingkat tukar dolar juga terhadap rupiah itu sampai 16.000 gitu. Itu menyebabkan harga-harga juga menjulang tinggi ya, naik semua. Belum lagi biaya sekolah yang mahal ya. Biaya pendidikan sekarang memang tidak murah gitu dan kalau kita pengen di sekolah-sekolah yang terbaik ya memang kita harus menyiapkan budget khusus untuk sekolah gitu. Beberapa waktu lalu kita lihat banyak sekali demo tentang UKT sekolah negeri ya. Universitas negeri UKT-nya tinggi sekali, udah melebihi swasta gitu. Itu benar-benar hal yang kita hadapi saat ini. Belum lagi ada resiko di pekerjaan. Mungkin kalau teman-teman yang bekerja gitu ya, itu juga nggak lepas dari resiko adanya PHK, ada yang dirumahkan gitu. Kita lihat di berita-berita perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa mem-PHK karyawannya ratusan bahkan ribuan. Bayangkan begitu banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan gitu. Begitu banyak keluarga yang akhirnya nggak punya penghasilan gitu. Itu adalah resiko ketika kita menggantungkan kalau penghasilan cuma dari pekerjaan. Nah, dengan kondisi-kondisi itu, jelas semua dari kita perlu yang namanya double income. Jangan sampai kita hanya menggantungkan di satu pemasukan aja. Misalkan hanya bekerja saja, kita perlu membuat pemasukan-pemasukan baru, keran-keran penghasilan baru. Karena apa? Karena nggak cukup gitu. Kadang gaji nggak nyampe akhir bulan, baru pertengahan bulan itu dompet udah menjerit ya. Jadi harga naik gitu, harga-harga yang naik ini perlu membuat kita mutar otak ya, gimana caranya supaya kita dapat double income. Belum lagi yang sekolah yang mahal tadi, kita nggak bisa kemudian mengenyampingkan pendidikan anak-anak kita. Kita tetap pengen pendidikan yang terbaik. Kalau penghasilan kita tidak cukup ya mau nggak mau kita harus punya double income. Dan mengenai resiko PHK tadi, sangat bijak kalau kita sudah mempersiapkan cadangan ya. Walaupun kita masih bekerja, tapi kita punya cadangan income sehingga semua kondisi-kondisi saat ini mengharuskan kita memang harus punya double income. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan atau biasa orang lakukan untuk mendapatkan double income? Yang pertama orang biasanya lembur ya. Orang lembur mendobelkan waktu bekerjanya gitu supaya dapat penghasilan yang lebih dari biasanya. Nah, ketika orang yang punya uang dan punya ide usaha, dia pasti akan membuka usaha baru gitu. Tapi usaha baru ini juga cukup PR juga ya buat kita karena ketika misalkan kita membuka usaha misalkan keripik ya, keripik kita enak dan laris banget misalkan. Mungkin nggak kalau besok ada juga orang yang membuat keripik yang sama dengan kita, bahkan mungkin rasanya lebih enak dari kita dengan harga yang lebih murah. Itu pasti terjadi biasanya. Ketika kita membuka toko ya, toko kita di awal-awal itu laris banget gitu. Tapi ketika berjalannya waktu, bisa nggak ada orang lain yang buka toko juga gitu yang akhirnya harga-harga di sana jauh lebih murah dari kita. Selalu ada seperti itu. Itulah kenapa persaingan di dunia usaha itu sangat ketat ya saat ini. Semua berlomba-lomba pengen jual dengan harga yang murah. Inilah yang membuat
kalau pilihan kita adalah membuka usaha itu bukan sesuatu yang mudah. Dan lagi, kita butuh modal yang besar ya ketika kita membuka usaha dan kita juga butuh waktu, karena nggak mungkin usaha kadang baru 1 bulan, 2 bulan kita langsung mendapatkan hasil dari sana gitu. Kadang kita butuh BEP yang cukup lama, kita butuh waktu lama untuk, membalikkan modal gitu. Bahkan banyak sekali usaha-usaha yang belum balik modal aja udah akhirnya tutup gitu. Kemudian kalau misalkan kita punya uang tapi tidak punya ide usahanya mau apa nih, tapi uangnya punya, kita bisa memilih untuk membuka franchise. Franchise ini kita cuma membeli merek aja gitu, beli merek misalkan kebab gitu, kebab yang difranchise-kan atau burger yang difranchise-kan atau teh ya sekarang yang lagi rame itu teh yang difranchise-kan gitu. Kemudian kita tinggal menjual aja gitu. Nah, ini PR-nya adalah kita harus punya karyawan. Jelas kita harus punya karyawan untuk mengelola usaha tersebut gitu. Dan masalah yang sering terjadi ketika kita punya karyawan adalah keluar masuk ya. Kadang-kadang baru di training gitu dia udah keluar atau ketika kita mencari penggantinya itu sulit. Itu memang sangat menjadi kendala yang besar ketika kita punya karyawan. Kemudian untuk membuka usaha franchise itu pun nggak murah ya. Kita perlu untuk teh aja itu bisa sampai di atas 3 juta. Untuk bimbel itu saya pernah pernah tanya ada yang sampai 4 juta, 5 juta gitu. Ada yang di atas itu yang sudah merek-mereknya terkenal itu kita bicaranya bukan lagi jutaan tapi bisa puluhan sampai ratusan juta ya untuk franchise. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita tidak punya uang dan tidak punya ide? Nah, pilihannya adalah menjadi affiliate. Jadi walaupun kita nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya ide, tapi kita pengen dapat double income, maka pilihannya menjadi seorang affiliate. Kenapa sih banyak sekali orang-orang yang sekarang bergabung di affiliate ya? Banyak sekali, ada yang affiliate marketplace lah, affiliate macam-macam gitu. Kenapa orang banyak bergabung di affiliate? Yang pertama karena gratis, karena biasanya pendaftaran di affiliate itu gratis. Kemudian mudah, mudah ini artinya kita nggak pusing mikirin produknya, kita nggak pusing mikirin izinnya, kita nggak pusing mikirin karyawan, kita nggak perlu punya gudang, kita nggak punya tempat usaha gitu, kita bisa hanya melakukannya dari handphone, jadi sangat mudah sekali. Jadi anak-anak yang masih muda sampai orang-orang tua itu bisa melakukan ini sebagai affiliate. Kemudian yang ketiga alasannya adalah minim resiko ya. Jadi kita kan nggak perlu modal besar gitu. Jadi kita nggak ada resiko bangkrut, nggak ada resiko stok stok dead stock ya, stoknya nggak jalan itu nggak ada resiko seperti itu. Jadi kita hanya fokus promosi aja. Dan affiliate ini ada 2 macam. Yang pertama adalah affiliate produk digital. Ini produk digital adalah produk-produk yang adanya di dunia maya gitu ya, nggak bisa kita pegang gitu. Biasanya komisinya antara 30 sampai 50%. Kemudian ada affiliate produk fisik. Ini misalkan baju, sepatu, tas gitu ya. Jadi produk-produk yang bisa kita pegang lah gitu ya, yang adanya di dunia nyata gitu ya. Nah, ini komisinya kisarannya 5 sampai 10%. Jadi memang affiliate produk digital itu lebih besar biasanya daripada affiliate produk fisik. Makanya kalau kita lihat di affiliate marketplace ya, misalkan di toko oren gitu ya atau di TikTok gitu katakanlah itu komisi-komisinya mungkin hanya hitungan receh ya. Jadi ada yang ratusan, ada yang ratusan rupiah ya, ada yang ribuan gitu, ada yang puluhan ribu. Jadi kalau mau dapat penghasilan besar ya kita pilih produk-produk yang harganya lebih tinggi atau kita jual jumlahnya banyak. Itu baru nanti komisi akan banyak. Nah, di affiliate produk digital itu komisinya memang jauh lebih besar, 30, 50, bahkan ada yang 100%. Oke, nah sekarang kita sudah memilih nih affiliate ya, kemudian kita udah pilih juga mau produk digital atau produk fisik, kita udah take action, kemudian hasilnya seperti apa? Ini saya sudah pernah, karena saya kan udah 5 tahun yang menjalankan affiliate marketer, jadi saya jadi affiliate tuh udah sekitar 5 tahunan. Nah, untuk produk fisik, ini saya pernah Eee, produk digital dulu ya, karena saya di awalnya ada produk digital. Itu waktu pertama kali saya di produk digital, di iTemplate ID, itu 10 hari bisa dapat cash 6,2 juta. Alhamdulillah ya makanya waktu itu saya langsung, "Kok gede ya?" gitu, affiliate gitu. Sedangkan saya sebagai produsen sarung Koko Salama aja ya, waktu itu untuk mendapatkan uang segitu kan kita butuh modal lumayan besar ya, modal untuk beli bahan, untuk
dikerjakan juga kita harus bayar karyawan gitu ya. Belum nanti kita berbagi dengan reseller gitu. Jadi untuk mendapatkan ke segitu tuh banyak effort-nya besar gitu yang harus kita keluarkan sebagai UMKM. Tapi di affiliate kok gitu tanpa modal gitu, cuman ngeser-ngeser aja dapat uang segitu kan lumayan ya. Makanya waktu itu saya mulai, oh ternyata ini tuh, affiliate marketer itu memang jauh lebih mudah, dengan effort yang lebih sedikit hasilnya bisa lebih besar gitu. Makanya kemudian saya mulai serius sejak itu. Jadi sejak 5 tahun yang lalu saya memang serius sekali di affiliate marketer karena memang hasilnya lumayan besar dengan effort yang nggak terlalu besar gitu ya. Apalagi saya ibu rumah tangga, banyak harus ngurus anak, ngurus ini, ngurus itu gitu. Jadi kita bisa mengerjakannya di sela-sela waktu kita. Di produk fisik saya pernah gitu, dan sampai saat ini saya masih jalani, itu hasilnya ini waktu saya bikin beberapa hari yang lalu tuh ternyata saya tulis 10 bulan 50 juta. Ternyata tadi saya lihat, bukan 10 bulan 50 juta, ternyata 10 bulan 59 juta, alhamdulillah ya. Jadi artinya per bulan itu rata-rata kalau dirata-ratakan 5,9 ya. Nah, itu udah melebihi UMR ya, kalau di Jogja udah lebih dari UMR. Padahal yang kita lakukan kalau orang misalkan bekerja, itu kan pergi pagi, pulang petang gitu ya, ninggal anak gitu ya, waktu kita berangkat ke pekerjaannya juga kita harus keluarkan bensin gitu ya, belum nanti makan siang di kantor, belum jajannya, belum kita, gaji untuk pengasuh anak kita ya, beliin susunya lah gitu ya. Jadi pengeluarannya banyak dan effort-nya besar untuk mendapatkan mungkin gaji yang sama, misalkan 5,9 juga gitu. Tapi apa yang dikorbankan, apa yang dikeluarkan itu jauh lebih besar. Nah, ketika di affiliate gitu, kita hanya nge-share-nge-share aja gitu ya. Nge-share-nge-share aja dapatnya kok sama gitu. Kira-kira teman-teman pilih yang mana gitu? Kalau saya lebih memilih ini karena kita cuma nge-share-nge-share aja tapi hasilnya juga ya sama-sama aja juga gitu dengan kita bekerja di luar gitu dan effortnya malah jauh lebih kecil ya. Kemudian ada juga saya ikut affiliate produk digital itu saya lihat di member areanya 12 bulan itu sekitar 15 juta ya akumulasi, ada juga yang 12 bulan 20 juta akumulasi. Ini saya dapatkan alhamdulillah ya itu aja cuma dari HP kita ngeser-ngeser aja. Jadi memang yang namanya affiliate itu lumayan hasilnya kalau kita seriusin ya. Walaupun kita nggak full time di situ, nggak full time, tapi ketika misalkan kita luangkan waktu 1 hari itu 2 jam aja gitu ya, asal kita konsisten gitu. Bangun kolamnya, kemudian nge-share informasinya gitu, hasilnya alhamdulillah ya. Untuk saya ukuran saya ibu rumah tangga biasa gitu, yang nggak perlu keluar rumah, dapat hasil segitu ya udah alhamdulillah banget gitu. Jadi ini yang potensi yang pengen saya tunjukkan, saya bukan pengen pamer ya, pengen menunjukkan bahwa namanya affiliate itu memang hasilnya lumayan kalau kita tekuni dengan dan tahu caranya ya, dan tahu caranya. Nah, saya udah ceritakan tadi di slide sebelumnya bahwa hasil affiliate itu lumayan ya, alhamdulillah banget gitu. Semua atas izin Allah, semua atas kemudahan dari Allah gitu, alhamdulillah bisa dapat segitu. Saya nggak habis-habisnya bersyukur ya bertemu dengan peluang yang namanya affiliate ini gitu. Semuanya atas izin Allah. Nah, bagaimana cara memilih program affiliate? Yang pertama kita lihat dulu perusahaannya atau vendornya, penyedia produk digitalnya misalkan atau produk fisiknya. Kita lihat dulu perusahaannya ini eh, apa memang dia memang perusahaan yang legal enggak gitu, atau bisa dipercaya enggak gitu. Kalau misalkan dia UMKM gitu, bisa dipercaya enggak gitu kan kita bisa lihat track record-nya ya, bisa sekarang kan gampang banget ya, kita buka aja di Google gitu, kita googling kan bisa. Kemudian kita lihat juga kadang-kadang ada juga hati-hati dengan money game yang berkedok affiliate. Money game itu nggak ada produk ya, jadi kita hanya store uang, store all uang, kita store uang nanti kita dapat uang gitu. Orang store ke perusahaan kita dapat, jadi nggak ada produk yang diperjualbelikan gitu. Kalau affiliate kan ada produknya, entah dia produk digital, entah dia produk fisik. Produk digital itu kan misalkan e-course, training, template, e-book gitu ya. Jadi ada yang diperjualbelikan. Kalau nggak ada itu namanya money game. Kita harus lihat nih perusahaan money game atau memang perusahaan affiliate. Kemudian yang kedua kita lihat produknya. Produknya bagus nggak? Kemudian pasarnya luas nggak gitu. Produknya bagus artinya banyak yang butuh nggak ini produknya gitu. Kalau banyak yang butuh insya Allah akan lebih mudah itu memasarkannya. Kemudian yang ketiga kita lihat ada support sistemnya nggak? Ada mentornya nggak? Diajarin nggak kita caranya gitu? Adakah support
support system yang membantu kita supaya kita dapat komisinya gitu. Mentornya seperti apa. Jadi 3 hal ini yang harus kita lihat ketika kita memilih program affiliate. Nah, kita lihat juga sistemnya di sana apakah dibayar harian, dibayar mingguan, atau dibayar bulanan gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih sistem komisinya. Nah, mungkin ada yang bertanya tuh, kayaknya Mbak Noni apa-apa dijual gitu ya, semuanya dijual gitu, apa produk inilah, produk fisik juga, produk digital juga. Nah, kalau saya mindsetnya seperti ini teman-teman, kalau mau income-nya rutin ya, kalau mau income-nya rutin, itu kita bukan atau, tapi dan. Jadi bukan antara affiliate A atau affiliate B, atau affiliate produk digital atau affiliate produk fisik, enggak. Kalau saya dan aja. Affiliate A dan B, affiliate produk fisik dan digital gitu ya. Asal selama masih kita masih bisa lakukan ya lakukan aja gitu supaya dapat income-nya rutin. Karena kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu ya. Ya kerjain aja. Jadi ada yang tujuannya itu jangka pendek, ada jangka panjang. Kayak misalkan petani itu kan dia nanam sawit ya. Nanam sawit itu kan mungkin waktunya sekitar 2,5 tahunan gitu. Nah, di sela-sela sawit itu dia nanti nanam juga jagung. Jagung itu kan panennya cuma per 2 bulan gitu ya, 2,5 bulan gitu. Jadi ada yang tujuannya hasilnya jangka panjang, ada jangka pendek. Kayak orang jual toko baju juga gitu kan. Ada baju lebaran mungkin yang lakunya cuma setahun sekali. Tapi ada dia juga jual baju harian tuh yang hasilnya bisa tiap hari gitu. Jadi ya bukan bukan atau tapi dan ya lakukan aja selama kita masih bisa dan lebih bagus lagi kalau niche-nya itu masih sama. Jadi kolam kita itu bisa satu kolam tapi bisa jual banyak affiliate gitu, banyak produk-produk afiliasi. Nah, mungkin oke deh Mbak, saya pengen banget tuh bisa dapat penghasilan rutin gitu ya dari affiliate. Lalu cara kerjanya gimana? Eee, yang pertama kita harus daftar dulu yang jelas gitu. Daftar itu macam-macam, ada yang cuman daftar-daftar aja, ada yang cuman pakai email, ada yang harus pakai KTP gitu ya, sesuaikan aja. Kemudian kita bangun kolamnya, bangun kolam sosmed. Kolamnya bisa di sosmed, bisa di WhatsApp gitu ya. Kemudian share aja yang banyak, kemudian follow up dan closing. Udah pekerjaannya cuman ini aja gitu, asal dilakukan secara rutin. Nah, jadi affiliate apa aja nih yang saya jalanin gitu ya. Ya udah kelas online, ada yang komisi harian gitu ya, kelas online yang komisi mingguan juga ada produk fisik ya, suplemen komisinya mingguan, ada device kesehatan komisinya mingguan dan bulanan gitu. Jadi akhirnya income kita menjadi rutin ya, ada yang harian, mingguan gitu, bulanan gitu. Jadi eh, ambil aja gitu kesempatan yang memang ada di depan mata. Jadi mau pilih yang mana nih, yang jangka pendek atau jangka panjang? Ya semuanya pilih aja gitu. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ya kita jalanin aja semuanya. Baiklah, sebagai penutup saya pengen jelaskan dulu tentang link.id ya. Kita udah tahu tadi mindsetnya bahwa affiliate ini adalah sesuatu yang sangat sangat layak gitu untuk dijalankan dan lebih mudah untuk dijalankan untuk mendapatkan double income. Nah, di link.id ini kita bisa menjadi seorang affiliate yang menjualkan produk orang lain ataupun kita bisa menjual produk sendiri. Entah itu bisa berupa e-book ya, template atau training, e-course dan sebagainya. Kita bisa bikin sendiri atau kita bisa menjualkan punya orang lain gitu ya. Dan kalau pengen teman-teman mencoba menjual produk digital dengan keuntungan 100%, kita juga udah siapkan bonusnya. Jadi teman-teman tinggal posting aja di akun link.id-nya, itu teman-teman bisa jual sendiri gitu ya. Jadi link.id ini adalah sebuah peluang buat kita gitu, peluang salah satu platform baru. Biasanya kalau yang baru-baru itu rame ya. Jadi kita sebuah platform baru yang bisa kita bergabung sebagai penyedia produk ataupun kita menjadi affiliate-nya gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya yang lebih ke teknis tentang link.id. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa link.id ini adalah sebuah platform yang dia itu ada dua fungsi utama. Yang pertama dia sebagai biolink. Jadi kita bisa mengumpulkan link-link sosmed kita. Mungkin kita punya link TikTok, Facebook, Instagram, YouTube gitu ya, dijadikan satu, kemudian dijadikan satu link. Ketika orang mengklik itu, dia bisa terhubung dengan sosmed kita yang lain. Nah, linknya ini kita bisa tambahkan di bio kita, entah itu bio Instagram, bio Facebook, bio TikTok gitu ya. Jadi kita bisa terhubung dengan semua sosmed kita. Ini memudahkan untuk branding ya, memudahkan branding juga. Nah, apa bedanya biolink yang di link.id dengan biolink-biolink yang lain? Nah, bedanya di link.id ini juga dilengkapi dengan marketing
marketplace-nya. Jadi orang bisa check out langsung di situ. Jadi selain ada kumpulan kontak tadi, di bawahnya juga ada marketplace-nya. Kita bisa jual produk-produk, baik produk fisik ataupun produk digital, orang bisa check out di situ. Jadi keuntungannya ketika link ini kita pasang di sosial media kita, misalkan di bio Instagram gitu ya. Ketika orang klik bionya gitu, dia lihat kontak kita yang lain, dia juga lihat produk-produk yang bisa dia pilih. Dia bisa langsung check out di situ, bisa lakukan pembayaran langsung tanpa harus chat-chat kita dulu gitu. Jadi nggak menghabiskan waktu dan ini otomatis. Jadi ibaratnya kita punya toko 24 jam gitu ya, yang dia bisa aja transaksi kapan aja, tengah malam pun ketika kita tidur mungkin itu akan menjadi terjadi transaksi. Makanya orang banyak bilang ini passive income. Kalau saya katakan bukan passive income sih sebenarnya, karena kita tetap harus mempromosikan ya. Nggak bisa kita hanya upload-upload produk kemudian kita tinggal gitu ya, nggak juga. Kita harus promosikan, entah itu kita share linknya, entah kita bikin kontennya gitu ya untuk mempromosikan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di kelas ini gitu. Nah, sekarang kan berarti banyak sekali peluang affiliate ya dan semuanya itu menghasilkan gitu. Nah, saya ingin tutup dengan quote ini, banyak jalan menuju sukses, tapi kita tidak akan pernah sampai jika kita tidak memulai salah satunya. Jadi jangan cuman hitung-hitung-hitung gitu, pilih ini, pilih itu gitu ya, banyak pertimbangan, udah lakukan aja dulu gitu, lakukan aja dulu dan sempurnakan sambil jalan. Izinkan saya menutup slide ini dengan kata-kata ini. Jika ingin mengakhiri, ingat dulu alasan ketika kita ingin memulai. Jadi ketika teman-teman melakukan proses ya program afiliasi apapun nanti yang teman-teman kerjakan gitu ya. Mungkin ada saat-saat di mana teman-teman lagi capek, lelah gitu ya, lagi nggak termotivasi gitu ya. Maka ingat-ingat dulu tuh alasan ketika ingin memulai. Kenapa kita pengen melakukan afiliasi ini? Kenapa kita pengen dapat double income? Mungkin untuk keluarga kita, untuk nabung mungkin, nabung untuk haji mungkin, nabung untuk pendidikan anak-anak mungkin, untuk bayar hutang mungkin, atau ingin memberikan untuk orang tua mungkin gitu. Entah apa aja alasannya, maka itu yang selalu kita ingat. Jadi ketika kita ingin mengakhiri, pengen berhenti gitu, kita ingat-ingat dulu alasan dulu saya pengen mulai ini tuh untuk apa gitu. Jadi ini yang memotivasi saya karena sebenarnya nggak ada orang yang malas ya di dunia ini tuh nggak ada orang malas, yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Oke, sekian dulu dari saya Noni Atika Utausia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.